Sandiaga Salahuddin Uno. Siapa yang tak kenal beliau? Namanya begitu familiar di kalangan muda-mudi milenial. 23 Oktober 2020 lalu, Sandi resmi dilantik sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif oleh Presiden Republik Indonesia. Sempat rehat dalam dunia politik, Sandi kembali bergelut dalam pengembangan kewirausahaan untuk generasi muda lewat platform sosial media. Akhir tahun 2020, Sandi kembali berjodoh dengan dunia politik dan ditunjuk Presiden RI Joko Widodo menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terdampak sejak mewabahnya pandemi COVID-19 di Indonesia. Ada 3 kiat utama yang ia gaungkan untuk memompa kembali pariwisata Indonesia, yakni gercep, geber, dan gaspol. Apa dan bagaimana cara kerja 3G di masa jabatan Sandiaga Uno? Selengkapnya dalam Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni kembali hadir tentunya untuk mengulas, menggali mengenai perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dan dunia. Episode kali ini kita berkesempatan ngobrol dengan Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gunawan, terima kasih udah mengundang kita. Alhamdulillah. Boleh saya panggil Pak Sandi dengan sebutan Bang Menteri? Boleh. Fadal. Lai faliyat tafadhal Mas Gunawan. Alhamdulillah. Oke. Bang Menteri, ini saya banyak dengar nih bahwa Bang Menteri ini punya kiat ada 3 ya, atau mungkin bahkan lebih gitu. 3G, 3G. 4K, 5 DSP. Yang 3G aja dulu ya. Gercep, geber, gaspol. Nah, bisa tolong dijelasin nggak tuh apa sih ini? Gercep adalah gerak cepat. Oke. Kita sekarang menghadapi satu tekanan yang luar biasa di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan merebaknya pandemi dan keterpurukan ekonomi. Jadi kita harus bergerak cepat. Tidak ada waktu lagi untuk menyia-nyiakan sebuah tahapan yang berkaitan dengan survivability atau kemampuan kita untuk bertahan. Jadi kita harus bergerak cepat, makanya saya di 30 hari pertama ini sudah berkunjung di hampir 7 lokasi destinasi wisata dan sudah berbicara dengan segenap pelaku ekonomi kreatif. Memang berat sekali Mas Gunawan. Ini saat-saat yang sangat memprihatinkan, jadi kita perlu gerak dengan luar biasa cepat. Jadi gercep itu gerak cepat dalam Gerak segala cepat. hal. 30 hari berapa tadi? 7 lokasi ya? 7 lokasi dan 17 subsektor. Jadi 7 lokasi dan 17 subsektor. Ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai geber. Nah. Geber itu adalah gerak bersama. Jadi saya pikir kebut-kebutan. Udah cepat, kita harus nggak bisa cuman bergerak sendiri. Kita harus bergerak bersama-sama. Yaitu kita libatkan dunia usaha, kita libatkan pemerintah daerah, kabupaten, kota, pemerintah provinsi, kita libatkan juga institusi pendidikan, akademisi, kita juga rangkul elemen masyarakat, civil society, tokoh masyarakat, tokoh agama, agar kita bergeraknya ini bergerak bersama. Nah, tapi bergerak bersama juga nggak cukup, kita harus gaspol. Gaspol ini adalah bagian daripada singkatannya garap semua potensi lapangan kerja. Karena ada 34 juta lapangan kerja yang harus kita selamatkan. Ada luar biasa jumlahnya yang 60% milenial yang menjadi tanggung jawab kita sebagai leading sektor ya di pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi 3G tadi adalah gercep, geber, dan gaspol. Pada ujungnya lah kita harus mempertahankan lapangan kerja dan membangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif itu adalah
memulihkan ekonomi di tengah pandemi. Dan tentunya yang menjadi harapan kita adalah pandemi ini dari segi kesehatan bisa kita atasi, sehingga aspek ekonominya juga bisa akan pulih. Itu yang menjadi filosofi di balik 3G. 3G tadi ya, oke. Nah, Bang Menteri, ini kan Bang Menteri masuk di dalam kabinet agak di tengah-tengah ya, tidak dari awal. Ada nggak pekerjaan-pekerjaan yang belum tuntas atau bahkan mungkin belum dimulai gitu ya dari predesesornya? Terus apakah rencana-rencana pasti sudah dibuat? Apakah akan diteruskan? Atau ada perubahan total? Karena waktu predesesornya Bang Menteri yang dulu itu kan diangkat ketika belum ada pandemi COVID-19 gitu kan. Sekarang kondisinya seperti ini. Yang tadi Bang Menteri bilang 17 juta terdampak, kebanyakan kaum milenial. Sementara Bang Menteri dan saya juga ini termasuk kalangan kolonial kayaknya. Tapi berjiwa milenial. Tapi berjiwa milenial. Dan selalu tampil optimal. Oke. Untuk menuju agar kita maksimal. Wah, ini pantunnya ini banget ya, pantun kreatif dan komprehensif. Iya kan, ekonomi kreatif. Oke, ekonomi kreatif, betul. Nah ini gimana nih Bang Sandi? Oke, jadi tadi kita bicara 3G. Ya. Di program kementerian sudah ada 4K. Jadi apalagi kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan. Sering dikemas dalam konsep CHSE. C-nya cleanliness, H-nya health, cleanliness, health, dan S-nya adalah safety, E-nya itu adalah environmental sustainability. Oke. Nah, saya sebut 3G 4K. Nah, ini akan kita teruskan, kita tingkatkan, dan sertifikasi daripada destinasi tempat wisata dan pelaku ekonomi kreatif yang di tengah pandemi ini sekarang ya tentunya dalam keadaan yang sangat prihatin. Ini kita sertifikasi dari segi kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan juga keberlanjutan lingkungan. Itu yang disebut sebagai sertifikasi CHSE. Nah, yang kedua, ada program dana hibah. Dana hibah ini sudah dijalankan pada periode sebelumnya, tapi hanya terbatas pada hotel dan restoran. Nah, saya ingin lebih tentunya melanjutkan, memperluas, memperdalam, dan meningkatkan jumlah dari dana hibah ini. Bukan hanya hotel dan restoran, tapi juga pelaku usaha lainnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk pekerja-pekerja sektor yang informal di bawah pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi karena kita bicara 34 juta, itu ada UMKM-nya di situ, ada usaha milenial, ada usaha ibu-ibu, emak-emak, dan ini usaha mikro ini perlu kita bantu karena 97% lapangan kerja itu ya dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, ada satu lagi program yang selama ini sudah berjalan tapi akan kita tingkatkan, adalah program bantuan kepada nakes, tenaga kesehatan, dari segi penyediaan kamar untuk mereka beristirahat, maupun penyediaan kamar dan makanan untuk saudara-saudara kita yang terkena COVID-19 tapi tidak bergejala. Nah, ini akan kita teruskan, kita perbanyak, kita lebarkan agar lebih banyak lagi kemampuan kita untuk merawat saudara-saudara kita yang terkena COVID-19. Tentunya ini juga menjadi harapan dari semua pihak kepada sektor parekraf. Nah, saya melihat ada kesalahpahaman, ada kesalahkaprahan terhadap pemahaman pariwisata halal ini. Masih di Syariah Economic Talk with me, Gunawan Yasni. Saat ini kita sedang membahas mengenai pariwisata dan ekonomi kreatif. Tentu bersama Bang Menteri Sandiaga Salahuddin Uno. Nah, Bang Menteri, ini kan tadi dibilang, wah dampaknya banyak banget gitu ya. Ada macam-macam sektor di dalam pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak tentu dengan pandemi COVID-19 ini.
Tapi menurut Bang Menteri nih, Bang Sandi, kira-kira yang yang bisa melakukan turnaround cepat, bahkan mungkin sampai sekarang masih bertahan tuh yang mana-mana saja? Jadi di dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif itu ada beberapa sektor yang disebut pandemic winners. Oh, oke. Jadi misalnya pariwisata yang berbasis kesehatan. Oh. Jadi wellness tour package misalnya. Kayak Bang Sandi mungkin berenang di pantai. Itu sports tourism ya. Sports tourism. Salah satunya itu sekarang memiliki peminat yang besar. Tour sepeda. Ini sekarang kan sepeda lagi booming banget. Yoga. Dan juga beberapa yang berkaitan dengan kebugaran dan kesehatan. Yang kedua, teknologi. Teknologi ini di sektor ekonomi kreatif sedang justru terakselerasi. Pandemi ini mempercepat proses digitalisasi dari masyarakat. Dan saya sangat optimis bahwa rekan-rekan pelaku usaha, khususnya anak-anak muda, bisa menangkap peluang ini, membuka lapangan kerja yang baru, berkualitas, sebanyak-banyaknya. Yang ketiga yang saya lihat adalah berkaitan dengan sustainability atau keberlanjutan. Jadi pariwisata atau kegiatan ekonomi yang mengusung isu atau mengusung tema keberlanjutan atau sustainability ini sekarang lagi booming banget. Jadi itu yang saya lihat sebagai subsektor ya. Dan di sini kita bicara mengenai wisata bahari, ekonomi kreatif seperti e-sports itu juga menjadi pandemic winner. Dan saya sangat optimis bahwa sektor-sektor ini jika kita kelola dengan baik akan mampu untuk menjadi lokomotif yang akan menghela atau menarik gerbong-gerbong kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif. Oke. Nah, Bang Menteri ini kan kita harus berusaha bangkit ya dari keterpurukan. Kalaupun tadi ada sektor-sektor atau subsektor yang bisa bertahan, ini kita sekarang pengen coba elaborasi begitu. Ada yang namanya konsep wisata halal, yang notabene sebenarnya itu adalah extended services saja kan, memberikan extended services kepada sektor-sektor ataupun subsektor yang sudah Bang Menteri sebutkan tadi gitu sebenarnya. Kira-kira extended services yang tentu muslim friendly dan non muslim friendly juga bisa nggak kira-kira mengangkat sektor-sektor ataupun subsektor tadi yang mana diantaranya sudah mampu bertahan tapi ada juga yang terpuruk bisa terangkat lagi, Bang Menteri? Ya, pertama-tama kita mesti sepakati dulu nih, menyatukan frekuensi apa yang disebut sebagai pariwisata halal. Dan sekarang kita bicara bahasa narasi yang sangat besar, baru saja di-launching oleh Presiden adalah Gerakan Ekonomi Syariah Indonesia. Dan pariwisata halal adalah salah satu pilar kecil dari ekonomi dan keuangan syariah secara makro. Nah, saya melihat ada kesalahpahaman, ada kesalahkaprahan terhadap pemahaman pariwisata halal ini. Nah, oleh karena itu saya sangat mendukung sebuah terminologi baru yang beberapa waktu lalu sempat diusung, yaitu pariwisata ramah muslim atau Muslim friendly tourism. Karena ini adalah esensi daripada kegiatan pariwisata yang baik, kegiatan pariwisata yang bersih, yang sehat, dan merupakan salah satu perpanjangan dari pelayanan. Sering disebut sebagai extended service atau service extension. Nah, ini memang sangat terjadi shifting yang besar dari segi demand. Market daripada Muslim travelers atau wisatawan Muslim ini terus meningkat karena kelas menengah kita juga semakin banyak dan mereka menjadi pelanggan daripada
layanan-layanan yang boleh dikatakan ramah terhadap keluarga, ramah terhadap dari segi makanan bukan hanya halal tapi juga thayyib. Nah, inilah yang menjadi perubahan daripada permintaan yang harus disikapi oleh perubahan dari supply. Jadi karena ada demand-nya, harus juga ada supply-nya. Ada permintaannya, maka harus ada penawarannya juga. Ini yang menurut saya kita harus bungkus betul-betul dalam konsep kebersamaan, persatuan. Dan jangan kita malah masuk ke dalam narasi-narasi yang saling menjatuhkan, saling pro kontra. Jadi saya ingin membangun satu narasi yang mempersatukan. Memang kita punya peluang yang sangat besar, namun jangan sampai ini disalahartikan bahwa pariwisata kita tidak berbasis kebudayaan Indonesia. Pariwisata kita kan harusnya berbasis budaya, berkearifan lokal, berkelanjutan, sehat. Betul. Dan untuk para wisatawan yang menginginkan layanan makanan, kuliner, fashion maupun lain sebagainya yang berkaitan dengan tadi disebut ramah muslim disediakan, dan itu adalah bagian daripada extended services. Betul. Dan itu sebenarnya yang tadi saya coba tanyakan, sebenarnya itu bisa dibilang mengangkat keterpurukan dan juga menciptakan bisnis yang memang lebih luas. Saya lihat peluang-peluang usaha timbul. Saya di Danau Toba, saya melihat sekarang sudah banyak layanan-layanan untuk wisatawan muslim dari segi restoran. Di Labuan Bajo juga seperti itu. Nah, ini adalah bagian daripada potensi-potensi yang harus kita kembangkan. Nah, pariwisata ramah muslim ini luar biasa potensinya. Dan sekarang banyak diminati khususnya oleh wisatawan Nusantara. Jadi mari kita bersatu karena potensi ini bisa membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan. Saya ingin menjadi bagian daripada uniting agent atau agen yang mempersatukan dari beberapa pendapat yang mungkin kalau kita tidak luruskan berpotensi untuk menjadi salah satu pemicu perpecahan. Bukan hanya survive, tapi juga revive. Setelah revive, baru thrive. Hanya menjadi momentum yang baik bagi kebangkitan sektor pariwisata, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno sangat juga optimis terhadap kebangkitan sektor ekonomi kreatif di tahun 2021 ini. Sektor ekonomi kreatif memberikan kontribusi sebesar 1,1 triliun rupiah terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Dan jumlah itu membuat Indonesia berada di urutan ketiga setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam jumlah kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDB negara. Sebelum masa pandemi, sektor ekonomi kreatif menyerap sekitar 17 juta tenaga kerja. Dengan demikian, dapat disimpulkan Indonesia mempunyai potensi besar dalam bisnis ekonomi kreatif. Kembali lagi bersama saya, Gunawan Yasni, tentu masih dengan Bang Menteri Sandiaga Salahuddin Uno. Nah, Bang Menteri ini, bagaimana pandangan Bang Menteri tentang sektor ekonomi kreatif ya. Jadi creative economics gitu ya kira-kira. Yang kami pernah mendengar Bang Menteri ini mencanangkan tahun 2021 ini gitu ya. Itu menjadi tahun untuk kebangkitan dari ekonomi kreatif. Padahal kan kita masih dalam situasi seperti ini nih sekarang. Nah, bagaimana pandangan Bang Menteri, tantangan apa yang harus kita bisa overcome dengan ingin bangkit ekonomi kreatif? Pertama-tama kita patut bersyukur bahwa ekonomi kreatif ini di 17 sektor tidak semuanya terdampak negatif dengan pandemi. Ada beberapa sektor yang justru tumbuh berkembang. Misalnya e-commerce yang berbasis digitalisasi ini justru mengalami kenaikan. Dan
Tadi saya ceritakan mengenai beberapa sektor di bawah ekonomi kreatif yang mampu untuk melakukan penyesuaian atau pivoting atau adaptasi, misalnya kuliner yang mampu untuk beradaptasi ke digitalisasi dan juga konsep-konsep seperti frozen food, pre-order dan lain sebagainya ini yang tumbuh dan berkembang. Nah, saya melihat bahwa kalau kita lihat 17 sektor ini yang mendominasi itu masih 3 sektor utama, yaitu kuliner, fashion, dan kriya atau kerajinan tangan. Kerajinan tangan. Nah, saya berharap bahwa sektor-sektor lainnya seperti gaming, animasi, juga sektor-sektor yang berkaitan dengan penerbitan, periklanan, ini mulai menyesuaikan diri, mulai beradaptasi. Makanya kami mengusung 3 konsep besar pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Ekonomi kreatif itu identik dengan inovasi. Setiap hari mereka terus berinovasi untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah. Yang kedua, adaptasi. Kita ini di tengah-tengah pandemi yang sangat dahsyat. Saya sendiri penyintas COVID-19. Saya merasakan bagaimana dahsyatnya COVID-19 ini. Nah, bagaimanalah kita ikut mengawal agar ekonomi kreatif kita bisa beradaptasi tentunya dengan protokol kesehatan, CHSE, dan bagaimana kita menerapkan ini semua dengan ketat dan disiplin. Dan yang ketiga, kolaborasi. Ekonomi kreatif akan mampu untuk tumbuh, melesat, berkembang, dan menjadi satu ekonomi yang bisa diandalkan oleh bangsa kita jika kita berkolaborasi. Masanya berkompetisi mungkin sudah jadul. Sekarang saatnya kita berkolaborasi. Jamaah. Ya, ambil sisi-sisi terbaik dari masing-masing jamaah. Dan silaturahim. Makanya saya bilang konsep daripada bisnis itu ekonomi syariah itu adalah silaturahim. Karena silaturahim itu kan punya 2 mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu panjang umur dan melimpahnya rezeki. Jadi inilah konsep yang saya ingin dorong dalam pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya ekonomi kreatif. Mereka bisa bangkit di saat sulit, bersama-sama bergandengan tangan, dan itu merupakan cara mereka bisa menang melawan COVID. Jadi mungkin tantangan ini semua bisa teratasi kalau kita bisa berjamaah ya, berkolaborasi ya intinya bersama-sama. Nah, Bang Menteri ini mungkin klise ya, karena Indonesia dikenal sebagai negara dengan jumlah Muslim yang cukup dominan, besar. Kalau menurut Bang Menteri ini ngelihatnya gimana sih agar Muslim terbesar di dunia ini itu bisa kemudian menjadi sesuatu yang nomor 1, yang kalau di Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni itu adalah kita menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia, termasuk industri halal, termasuk artinya industri ekonomi kreatif dan pariwisata. Saya kalau melihat bahwa kita punya peluang ya, ini kan 270 juta rakyat Indonesia yang 55%-nya itu adalah milenial dan zilenial. Ini adalah satu bonus demografi buat kita. Dan ekonomi kreatif sebagai sektor yang bisa bertahan di tengah pandemi, di tengah-tengah keterlambatan ekonomi, haruslah mampu untuk mengambil peluang ini. Bukan hanya survive, tapi juga revive. Setelah revive, baru thrive. Jadi mereka bertahan, mereka berkonsolidasi dan memulihkan, dan justru mereka bisa berkembang dan maju. Mencetak peluang, menghadirkan pemenang. Nah, saya lihat bahwa ya, saya selalu percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencoba satu kaumnya di luar batas kemampuannya, dan di balik setiap kesulitan ada kemudahan-kemudahan. Nah, para pelaku ekonomi kreatif ini harus ulet, harus gigih. Saya sendiri pengusaha lahir dari krisis. Saya percaya bisnis yang lahir di saat krisis
memiliki potensi untuk terus eksis. Dan jadilah pemenang. Krisis pandemi ini adalah pembelajaran. Kita jika ingin lulus ujian harus mengikuti ujiannya. Yes. Kalau kita ingin naik kelas ya harus ngambil ujiannya. Betul. Ujiannya inilah pandemi. Dan kalau kita bisa mengatasi ujian ini, insya Allah Indonesia akan take off menjadi negara yang maju, sejahtera, adil dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, insya Allah. Sekarang udah remote working, tapi sebagian daripada pelaku usaha itu belum bisa shifting ke penggunaan virtual platform seperti Zoom, Microsoft Teams, sehingga kesulitan. Kembali lagi dalam Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Bang Menteri, ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang besar, apalagi yang kecil-kecil juga gitu ya. Ini menutup bisnisnya, instead of surviving, mereka closing the business gitu. Dan kita bisa mengambil pelajaran juga dari situ, walaupun banyak bisnis yang tutup, gulung tikar, tapi juga ada beberapa bisnis yang terutama kategorinya adalah UMKM yang Bang Menteri ini banyak sekali berkecimpung di dalamnya, itu tetap bisa survive. Tapi tetap tentu Bang Menteri sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin melakukan sesuatu di situ. Nah, hal-hal apa yang penting untuk dilakukan bagi UMKM dalam hal ini, Bang Sandi? Pada saat pandemi krisis, di mana mengharuskan usaha-usaha itu melakukan adaptasi, tadi saya sudah jelaskan, selain daripada berinovasi juga beradaptasi, mereka butuh pelatihan. Pelatihan agar mereka mengikuti kekinian. Misalnya sekarang udah remote working, tapi sebagian daripada pelaku usaha itu belum bisa shifting ke penggunaan virtual platform seperti Zoom, Microsoft Teams, sehingga kesulitan. Masih tradisional mereka. Ya, masih tradisional, jadi kita berikan mereka pelatihan. Tapi pelatihannya nggak cukup, harus ada pendampingan. Karena banyak sekali hambatan yang mereka akan hadapi dengan perubahan yang dipicu oleh pandemi ini. Setelah pendampingan, kita bantu mereka pemasarannya. Karena ini dari segi permintaan ini kan anjlok. Jadi kita bantu pemasaran, terutama untuk produk-produk yang berbasis kebutuhan sehari-hari. Jadi ini masih meningkat. Pangan, berkaitan dengan produk-produk primer, itu masih diminati. Jadi kita bantu mereka dari sisi pemasarannya. Nggak berhenti di situ. Terakhir permodalan. Nah disinilah Kemenparekraf harus menggandeng seluruh pihak pemangku kepentingan agar kita berpihak kepada UMKM terutama yang sedang jatuh tertimpa tangga pula. Jadi mari kita bantu mereka, berikan, karena sekarang zamannya adalah cash is king ya. Kita butuh banget nih dana tunai. Jadi saya mendorong pemerintah lintas sektor bekerja sama, dan kami di Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan all out untuk mendukung pemulihan ekonomi rakyat ini dengan memberikan insentif-insentif pemerintah. Oke. Nah, kalau tadi Bang Menteri jelasin dari awal sekali itu banyak ya peristilahan dan kiat-kiat yang akan dilaksanakan begitu ya. Tapi kalau boleh di-share juga ke kami gitu, sebenarnya yang menjadi target utama Bang Menteri untuk khususnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif itu apa sih dari sekian banyak itu? Kira-kira target yang paling paling narrow gitu. Kan biasanya kita akan mengacu kepada 100 hari begitu ya, atau 30, ini udah lewat ya 30 hari, 30 hari atau 100 hari lah, 100 hari. 30 hari sudah lewat 7 kunjungan dan 17 subsektor yang sudah kita sentuh. Namun kita punya program juga yang jangka menengah.
program 3 bulan atau sering disebut sebagai 1 hari, kita khususnya dalam rangka memenuhi arahan dari Presiden Jokowi untuk menyiapkan 5 destinasi super prioritas ini, kita bukan hanya menyiapkan fisiknya. Tugas dan fungsi Kemenparekraf ini juga harus mampu mengkoordinasi dari segi interkoneksi, bagaimana juga dengan jaringan, karena percuma juga punya 5 destinasi super prioritas tapi nggak ada signal. Nggak ada signal di sana. Setelah itu kita siapkan calendar of events, yaitu rencana-rencana kegiatan. Ya. Kita akan ingin memastikan bahwa destinasi super prioritas yang kita arahkan untuk mayoritas wisatawan Nusantara hari ini memiliki kegiatan-kegiatan yang terkurasi dengan baik, yang skalanya juga skala nasional atau malah internasional. Dan ini bagian daripada langkah kita untuk menyiapkan 5 destinasi super prioritas. Yang kedua, buat saya adalah bisa dirasakan pariwisata ini yang sekarang dalam keadaan yang sangat memprihatinkan menjadi harapan kembali. Nah, gimana caranya menjadi harapan? Saya punya program yaitu desa wisata. Jadi ini yang disebut sebagai rural tourism. Desa wisata ini kita ditugaskan ada 244 desa yang harus kita dampingi di 5 destinasi super prioritas. Kita akan fokus kepada daerah-daerah yang memiliki potensi desa wisata untuk kita dampingi agar mereka bisa lebih cepat scale up atau berkembang dan naik kelas. Pertama, saya sangat optimis. DNA saya adalah entrepreneur. Urat pesimis saya udah putus. Jadi saya udah bilang teman-teman, tanggalan saya ini hitam semua nih, nggak ada yang merah sama sekali. Pemirsa, kita tiba di penghujung segmen. Kita lanjut pembahasan dengan waktu yang tersisa ini dengan tentu saja Bang Menteri kita, Sandiaga Salahuddin Uno. Nah, Bang Menteri, ini ada nggak pesan-pesan khusus ya bagi pelaku usaha, individu maupun perusahaan ya yang bergerak di dalam tentu pariwisata dan ekonomi kreatif dari Bang Menteri terhadap mereka ini? Ya, ini waktu yang sangat memprihatinkan ya, suasana yang sangat menyedihkan. Namun saya yakin bahwa jika kita bergandengan tangan, badai pasti berlalu dan kita akan temukan pelangi di penghujung sana. Jadi saya selalu bilang, tetap optimis, terapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin untuk pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Mari kita tekan angka pandemi COVID-19 ini dari diri kita sendiri, yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. 3T, nah ini untuk pemerintah, yaitu testing, tracing, dan treatment. Dan dengan distribusi daripada vaksin ini, mari kita dukung secara totalitas. Saya menginginkan bahwa vaksin ini diberikan prioritas untuk sektor pariwisata karena kita juga ada di garda terdepan sehingga kita bisa segera bangkit dan pulih, karena kebangkitan sektor pariwisata adalah kebangkitan ekonomi Indonesia dan pemulihan sektor ekonomi kreatif adalah merupakan kemenangan untuk Indonesia. Oke, insya Allah, amin. Nah, Bang Menteri, ini ada satu lagi nih, optimisme dari seorang Sandiaga Salahuddin Uno dalam menjalankan program-program yang sudah dirancang ya terkait dengan pariwisata, tentunya ekonomi kreatif, tentunya yang notabene tentu ada yang bersifat umum gitu ya atau konvensional kita sebut, dan juga ada yang syariah nih. Kan Bang Menteri ini udah cukup lama juga berkecimpung di syariah. Ada nggak optimismenya terhadap kedua hal ini? Pertama, saya sangat optimis. DNA saya adalah entrepreneur. Saya selalu melihat gelas itu setengah terisi, bukan setengah kosong.
urat pesimis saya udah putus. Jadi saya udah bilang teman-teman, tanggalan saya ini hitam semua nih, nggak ada yang merah sama sekali. Dan saya menginginkan semuanya bersatu dan menerapkan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Dan khususnya saya yakin bahwa tentunya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memberikan kita satu ujian agar kita naik kelas. Dan disinilah ekonomi syariah juga kalau kita bicara di sini dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan bangkit, tapi semuanya berawal dari niat kita. Innama amalu binniyat. Jadi menurut saya selama niat kita itu adalah niat untuk memajukan kesejahteraan rakyat dengan memberikan yang terbaik yang kita miliki di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Allah akan membukakan jalan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, ini saya dari perbincangan dengan Bang Menteri kita, sepertinya saya ini harus menyimpulkan sesuatu nih ya untuk pemirsa. Konsep halalan thayyiban dalam extended services bukanlah sesuatu yang perlu dipertentangkan dalam nuansa keagamaan di Indonesia, karena ini juga adalah pilihan dalam berbisnis. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis halalan thayyiban adalah extended services yang muslim maupun non-muslim friendly, karena konsep halalan thayyiban yang rahmatan lil alamin baik untuk semua, bukan hanya untuk muslim semata. Akan ironis jika konsep halalan thayyiban dalam extended services ditolak oleh segelintir oknum di negara dengan jumlah muslim terbesar. Sementara di negara-negara mayoritas non-muslim, konsep halalan thayyiban dalam extended services di pariwisata dan ekonomi kreatif justru diunggulkan untuk pilihan bisnis mereka menarik minat muslim di seluruh dunia menikmati pariwisata dan ekonomi kreatif mereka. Demikian perbincangan saya bersama Bang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno. Semoga dapat memberi informasi dan pembelajaran untuk pemirsa dan memacu semangat Indonesia bergerak maju menjadi kiblat ekonomi syariah di dunia di masa yang akan datang. Nantikan episode Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni selanjutnya dengan narasumber-narasumber terkemuka dari dalam dan luar negeri. Saya Gunawan Yasni beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Metro TV